Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fiawati Agustina. Saya di sini akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Selamat datang di Sudut Kampus. Ya. Nah, ini adalah podcast perdana yang akan diadakan oleh BEM Stikes Muhammadiyah Cirebon. Nah, dari namanya sudah Sudut Kampus ya, teman-teman. Pasti penasaran banget dengan isi acaranya. Yuk ikuti terus di podcast kami. Ya, langsung saja. Nah, tema pada podcast hari ini yang berjudul Mutasi Virus COVID-19 lebih berbahaya dan menyerang lebih cepat. Fakta atau hoax? Kita langsung saja karena di sini sudah ada narasumber kita. Kebetulan ada Bapak, ada Irawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ya. Mbak. Nah, dengan judul tadi mutasi virus COVID-19 lebih berbahaya dan menyerang lebih cepat. Nah, di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita ya. Nah, gimana Pak? Benar virus COVID-19 ini bermutasi dan seberapa bahaya mutasi dari virus COVID-19 saat ini, Pak? Oh iya, jadi virus COVID-19 itu benar bermutasi. Oh, Ya, benar sekali bermutasi. Tercatat dari berita yang Bapak peroleh dan dari beberapa literatur dan sumber berita dan sebagainya, dari akhir 2019 ya sampai sekarang itu tercatat sudah 3 kali ditemukan virus COVID-19 itu bermutasi. Yang pertama itu sekitar tahun awal 2020 ya, atau akhir 2019 itu terjadi mutasi lagi, yaitu di negara asalnya sono ya, China, di Wuhan. Virus COVID-19 yang ditemukan di Wuhan itu ternyata sudah bermutasi ya, ditemukan oleh ilmuwan yang ada di China dan dinamai virus COVID-DG 14G. Itu pertama kali terjadi mutasi. Jadi generasi awal ditemukannya COVID di Wuhan, lalu COVID itu telah bermutasi sekitar beberapa bulan, sekitar 3 bulan dari kejadian awal virus COVID di China di Wuhan itu ternyata sudah bermutasi dan mutasi virusnya itu disebut varian jenis DG14G. Kemudian yang kedua itu mutasi yang ditemukan di negara Inggris ya, atau di negara UK ya, di United Kingdom ya, itu ditemukan juga varian virus COVID-19 jenis baru, yaitu jenis B117. Dan virus B117 itu lebih menular daripada virus yang ada di Wuhan yang telah mengalami mutasi tadi, yaitu jenis virus D614G. Nah, antara virus COVID-19 yang telah bermutasi tadi, yang ada di Wuhan tadi, lalu dengan virus COVID-19 yang ada di Inggris, jenis B117, itu sebenarnya dari segi keberbahayaan itu sama saja. Tetapi yang menjadi berbeda adalah virus COVID-19 yang ada di Inggris yang telah bermutasi, dan bahkan kemarin Bapak dengar ada 1 orang Indonesia yang dari luar negeri lalu pulang ke Indonesia itu terdeteksi sudah infeksi virus ini, virus yang telah bermutasi yaitu jenis B117. Itu yang membedakan adalah tingkat penularannya saja ya, yang berbeda. Kalau yang B117 yang dari Inggris ini yang telah bermutasi ini itu tingkat penularannya lebih tinggi, tapi tingkat keberbahayaannya masih sama dengan yang ada virus di Wuhan yang pertama kali kejadian itu. Kemudian mutasi virus corona berikutnya yaitu ditemukan di Afrika ya. Setelah di Inggris, lalu di negara Afrika itu ditemukan lagi, yaitu jenis virus COVID-19 501 ya, 501V2. Dan ini yang membedakan dengan Inggris. Kalau yang
di Inggris tadi di dalam, kalau dilihat dari struktur virusnya itu di bagian luarnya itu kan ada kayak semacam duri-duri ya, namanya spike ya, spike di protein di bagian luarnya itu, kalau kita lihat di struktur virusnya itu ada duri-duri, itu disebut spike. Nah kalau yang di Inggris itu durinya itu lebih sedikit daripada yang di Afrika. Kalau Afrika itu spike-nya lebih banyak, durinya lebih banyak, jadi lebih berbahaya daripada yang ada di Inggris. Cuma kalau yang virus COVID-19 yang di Afrika itu kebetulan belum sampai ke Indonesia ya. Yang sampai ke Indonesia itu yang baru COVID-19 yang telah bermutasi yang dari Inggris yang golongan B117 tadi gitu. Jadi secara keberbahayaannya sama dengan yang ada di sini. Cuma yang membedakan adalah tingkat penularannya itu lebih mudah, lebih gampang seperti itu. Nah, dari yang tadi Bapak sudah jelaskan ya, ada berapa jenis gitu virus COVID-19 yang terbaru ini, Pak? Kalau dari bidang yang Bapak peroleh ya, dan dari beberapa literatur, media online dan sebagainya, sampai saat ini ada 3 macam jenis COVID-19. Yang pertama adalah jenis virus corona yang D614G. Nah, ini adalah hasil dari mutasi virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan. Yang kedua adalah virus corona jenis B117. Ya, ini adalah virus mutasi yang ditemukan di Inggris, yang penularannya jauh lebih cepat daripada yang ada di Cina. Yang ketiga adalah virus jenis 501V2. Virus ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan ya, dan ternyata apabila dilihat dari struktur virusnya, protein-proteinnya itu lebih berbeda daripada virus yang ada di Inggris. Kalau yang di Inggris tadi itu spike-nya itu lebih sedikit ya, duri-duri yang ada di bagian luar virusnya itu lebih sedikit. Kalau yang di Afrika Selatan itu duri-durinya mengalami mutasi lebih banyak, artinya lebih banyak duri, spike-nya lebih banyak daripada yang ada di Inggris seperti itu. Jadi ada kurang sekitar ada 3 macam. Tidak tahu ya kalau lama-kelamaan dan pandemi itu lama, kemungkinan virus ini variannya akan lebih banyak lagi, karena sifat alamnya virus itu kan dia akan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di mana dia berada. Jadi salah satunya dengan mutasi tadi, bagaimana cara mempertahankan diri dari atau menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungannya, salah satunya adalah dengan mutasi. Nah, dengan mutasi ini virus COVID-19 itu akan menjadi bermacam-macam bentuknya seperti itu, dengan sifat mungkin yang berbeda-beda. Nah, untuk tadi jenis-jenis mutasi virus COVID-19, apa sih penyebab utama dari virus COVID-19 itu kenapa bisa bermutasi gitu, Pak? Penyebabnya bisa macam-macam ya, Mbak. Yang pertama penyebabnya adalah sifat alamnya virus. Ya. Kita tahu bahwasanya seperti manusia, itu ketika berada di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan awal, ya, lingkungan awal COVID-19 itu kan di Cina ya, di Wuhan ya, pertama kali kan di Wuhan. Lalu akan terbawa oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia. Otomatis lingkungan Cina dengan Indonesia, lingkungan Cina dengan Inggris, lingkungan Cina dengan Afrika, lingkungan Cina dengan Malaysia misalnya itu berbeda. Nah, kondisi lingkungan yang berbeda itu akan memicu COVID untuk bermutasi, untuk mempertahankan diri, untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua itu karena paparan ya. Karena adanya paparan atau jenis-jenis zat kimia tertentu, sehingga virus yang ada di dalam tubuh manusia itu memicu untuk mempertahankan diri, sehingga mau nggak mau dia harus berubah, dia harus menyesuaikan diri, dia harus bermutasi. Yang ketiga karena adanya penyusun gen-gen tadi, Mbak, penyusun gen baik RNA maupun DNA yang ada di dalam virus itu kan ada basa-basa banyak di sana ya, ada basa-basa penyusunnya. Satu virus itu kurang lebih ada sekitar
3.000 ya, 3.000 atau 30.000 huruf kode-kode DNA. Nah, itu setiap waktu ya, ketika berada dalam lingkungan yang berbeda ya, maka bahasa ini dia akan berubah tiap waktu, sehingga karena berubahnya bahasa penyusun DNA ini, maka ini akan memicu mutasi genetik, Mbak. Seperti itu. Salah satunya itu. Nah, apakah virus COVID-19 ini jenis yang bermutasi ini dapat menyebar di Indonesia, Pak? Karena kan yang tadi ketahui kan ada yang dari Inggris ya, Pak, gitu. Nah, apakah bisa menyebar luas di Indonesia gitu? Dan apakah virus ini sama yang ditemukan di Karawang gitu, Pak? Soalnya sudah ada gitu. Ya. Jadi apakah virus ini bisa sampai ke Indonesia? Bisa saja, Mbak. Tergantung dari pergerakan manusia, terutama penduduk Indonesia. Kita tahu bahwasanya penduduk Indonesia itu tersebar di beberapa negara ya, bahkan di seluruh dunia ada orang Indonesia. Nah, mobilisasi atau proses pergerakan orang-orang Indonesia ada di luar negeri lalu kembali ke Indonesia ini sangat berpotensi sekali menularkan atau membawa virus COVID-19 yang telah bermutasi seperti itu. Karena memang virus COVID-19 ini walaupun sudah dites, tergantung jenis tesnya, misalnya ada tes rapid antibody, ada tes rapid antigen, ada tes swab ya, dengan menggunakan PCR, dan salah satu lagi yang terbaru yang ditemukan oleh teman-teman kita dari UGM itu ada tes Ginos ya. Semua tes ini ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, kadang-kadang sudah dites di negaranya sana, misalnya tes swab ya, itu hasilnya negatif, tapi kan di dalam perjalanan ini kan kontak dengan siapapun yang nggak tahu apakah positif atau tidak. Kemudian jenis tes juga pengaruh ya, apakah dia tes antibody, tes rapid antibody atau tes rapid antigen, itu juga berpengaruh. Padahal sudah dites rapid jenis jenis antigen ya, tapi awalnya hasilnya negatif ya, di negara asalnya negatif, kemudian dia diperbolehkan ke Indonesia, lalu di Indonesia dites lagi, bisa saja hasilnya positif. Karena apa? Karena faktor dari tes antibodinya itu belum terbentuk gitu. Kenapa ketika dites antibodi di negara asalnya itu dia negatif? Karena ketika awal terpapar itu antibodinya belum terbentuk ya, sehingga ketika ke Indonesia selang beberapa hari ya kan, waktu perjalanan itu kan memerlukan waktu ya 1 hari atau 2 hari. Ketika di Indonesia antibodinya baru terbentuk, nah di tes rapid antibody positif. Nah, seperti itu juga terjadi, Mbak. Padahal di dalam perjalanan karena dia sudah merasa aman tadi ya, sehingga dia kontak dengan siapapun. Nah, itu juga akan menularkan dengan orang yang ada di dekatnya seperti itu. Karena tes bukan jaminan ya. Tapi ya kembali lagi ke diri kita ya. Kalau misalnya kita itu menerapkan 3M tadi ya, tadi 3M, menjaga jarak, memakai masker, lalu apa lagi itu, ya itu insya Allah kita tidak akan menularkan ke orang lain. Tapi kalau kita tidak peduli itu, ya kita akan menularkan orang lain seperti itu. Ya, karena virus COVID-19 ini sangat seru ya, gitu. Mungkin dari orang awam ini Pak ya, yang menanyakan dari beberapa, apakah virus COVID-19 ini bermutasi bisa memperparah orang yang belum terkena, yang sudah terkena sebelumnya, dan yang sudah ada riwayat penyakit lain gitu Pak? Oh iya. Kalau sebelumnya belum terkena riwayat COVID-19, iya, bisa terkena juga. Sama, tergantung dari kekebalan tubuh ya. Ada orang yang sebelumnya pernah kontak dekat dengan penderita COVID-19 ya, yang positif. Tapi ternyata kok dites PCR hasilnya negatif. Ya kembali lagi ke sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada yang dites PCR, ya, padahal kemarin kontak erat dengan penderita COVID-19 ya, itu hasilnya positif, tapi padahal dia nggak punya gejala apapun. Nah, itu juga tergantung dari antibodi kita, tergantung dari sistem kekebalan tubuh kita masing-masing. Ada yang dites PCR, ya positif dan ternyata ada gejala, dia demam, dia batuk, dia sesak napas,
kasih sayang ya. Meriang itu meriang benar maksudnya ya. Nanti diartikan sebagai pendidikan kasih sayang ya, seperti itu. Jadi bisa orang yang belum pernah terkena COVID itu bisa terkena COVID ya. Tapi kasusnya berbeda-beda. Ada yang dengan gejala, ada yang tanpa gejala dan sebagainya. Lalu apakah virus COVID-19 yang sudah bermutasi itu bisa menyerang? Oh bisa saja, apalagi virus B117 tadi setelah bermutasi adanya spike yang duri-duri di itu proteinnya tadi, di luar proteinnya tadi itu semakin banyak, maka otomatis ini akan menyebabkan penularannya juga akan semakin cepat dari yang virus aslinya yang ada di Wuhan tadi. Apabila dibandingkan dengan virus asli yang ada di Wuhan tadi dengan virus yang sudah bermutasi yang ada di Inggris yang B117 tadi, maka virus COVID-19 yang ada di Inggris itu tepat disebarkan. Misalnya si A terkena COVID-19 ya, dan telah diteliti ternyata COVID-19-nya jenis baru B117. Nah, ketika si A ini tidak menyadari bahwa dia terkena B117, sedangkan dia kemana-mana, maka ini akan lebih cepat menyebarkan daripada virus asli yang ada di Wuhan. Nah, apakah vaksin yang di Indonesia nih Pak kan sudah ada ya? Nah, dapat mencegah dari jenis virus COVID-19 yang terbaru? Ya, sebenarnya vaksin yang sudah ada sekarang, baik vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca, yang sekarang lagi bermasalah itu ya, yang terjadi aglutinasi darah itu, jadi penggumpalan darah pada pemakainya itu yang sekarang lagi diteliti oleh WHO, baik vaksin yang berasal dari China Sinovac dan vaksin yang dari Pfizer. Sebenarnya ini baru tahap proses pengembangan, menurut penelitian dan menurut yang sudah kemarin divaksin beberapa negara ini ya, ternyata memang yang paling efektif itu adalah vaksin dari negara asalnya, yaitu Sinovac, baik dari Pfizer maupun dari dari AstraZeneca itu ternyata tidak sebagus yang vaksin Sinovac itu ya. Tetapi kalau Bapak lihat orang-orang yang sudah divaksin itu yang tadinya itu ketika terkena virus COVID itu ada gejala, tapi yang saya lihat dari beberapa kasus ya, dari beberapa instansi yang sudah divaksin ya, pegawainya sudah divaksin, oke, mereka tetap kena COVID ya, bisa saja masih terkena COVID, tetapi berubah yang tadinya disertai gejala berubah menjadi OTG ya, orang dengan tanpa gejala seperti itu. Jadi kalau melihat dari situ apakah ada, itu ada, pasti ada, karena vaksin itu kan dibuat dari bibit penyakit yang telah dilemahkan ya, salah satunya adalah dibuat dari COVID tadi ya, COVID yang telah dilemahkan lalu dibuat vaksin, lalu disuntikan ke dalam tubuh manusia untuk memicu antibodi ya. Nah, ketika antibodinya itu sudah terbentuk, maka setidaknya ketika ada virus masuk ke dalam tubuh manusia, maka tidak akan terjadi penyakit. Ya, mungkin dia kalau di tes PCR itu positif ya, ada COVID-nya, ada gen COVID-nya di situ ya. Tetapi karena dia sudah divaksin, dia punya kekebalan tubuh, ya, maka dia termasuk OTG. Artinya dia tidak sakit, tetapi hanya karier saja, ya, hanya pembawa saja. Jadi ada manfaatnya. Jadi kalau menurut saya, ayo teman-teman yang belum vaksin ya, mari kalau misalnya terdaftar ya, ayo vaksin bersama-sama. Oke. Ya, Pak. Nah, bagaimana pencegahan kita nih yang mungkin kurang akan kesehatannya gitu, maksudnya pencegahannya gitu, supaya tidak terpapar virus COVID yang terbaru ini. Ya, jadi sebagian masyarakat ya itu masih menganggap bahwasanya COVID-19 itu tidak nyata ya. Iya. COVID-19 itu hanya faktor politis lah, iya, atau faktor rekayasa dan sebagainya. Tapi faktanya ada nih. Iya. Faktanya ada, penyakitnya ada, masyarakat telah dijangkit, malah beberapa orang yang punya riwayat penyakit, iya, yang terkena COVID itu sebagian besar ada yang meninggal. Iya. Seperti misalnya teman saya yang punya riwayat penyakit jantung,
habis pasang ring jantung lalu terkena COVID juga meninggal. Ya ini ternyata ada yang awalnya itu menerka-nerka bahwasanya hanya faktor politik dan sebagainya, rekayasa untuk menjual vaksin dan sebagainya. Oh ternyata ada, ini ada. Dan untuk supaya kita terbebas dari penyakit itu tidak terlalu ya, mulai dari sendiri, mulai sekarang dari keluarga kita harus membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS ya, seperti itu. Dan juga terus menerapkan protokol COVID dalam diri kita sendiri, misalnya memakai masker, menjaga jarak. Kita kan nggak deket-deket 1 meter ya, seperti itu udah cukup aman. Itu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, terus apa lagi? Pokoknya kita laksanakan protokol COVID, insya Allah dengan ikhtiar paling enggak kita berusaha ya agar kita terhindar dari penyakit COVID yang sampai saat ini yang walaupun vaksinnya sudah ada tapi belum begitu efektif ya. Ya kalau sudah begitu berarti ya kita kembali ke diri kita masing-masing untuk selalu menerapkan protokol COVID di dalam kondisi apapun seperti itu, agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Jadi berarti intinya itu tentang kita pola hidup sehat, ya Pak, menjaga kebersihan. Ya, jadi kembali lagi ke kita lagi. Kalau kita selalu taat protokol COVID, lalu selalu melaksanakan PHBS dan sebagainya, insya Allah kita akan terhindar. Kalau ketika kita menerapkan protokol COVID aja itu belum jaminan, ya apalagi tidak menerapkan protokol COVID. Nah, itu dia. Ya. Karena pembahasannya sangat menarik sekali ya Pak, tapi berhubung ini sudah 30 menit gitu perbincangan kali ini, tandanya kita sudah harus di bagian akhir nih. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami Bang. Sampai jumpa di next podcast BEMS Tikes Muhammadiyah Cirebon. Ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.